English learners, welcome back to my program, that is How to Pronounce. Nah, balik lagi ke program aku, yaitu How to Pronounce. Udah lama banget kita nggak bahas pronunciation di program ini. Oke guys, so kali ini kita akan membahas tentang connected speech. Pernah dengar? Pernah dengar? Oke. Pasti dong, tapi pasti ada yang nggak tahu juga. Apa sih connected speech? Dalam bahasa Inggris, di dalam materi pronunciation, kita juga belajar tentang connected speech. Yaitu bukan ilmu sih ya, yaitu materi yang mempelajari gimana cara kita menggabungkan kata-kata dalam bahasa Inggris biar bisa lebih natural, biar kita itu bisa berbicara bahasa Inggris lebih natural, lebih cepat, dan lebih lancar. Nah tuh, bagus nggak? Bagus kan? Iya. Nah, do you want to know what keeps to speak more fluent and more natural? Pelajari dulu connected speech. Oke, nah langsung aja ke pembagiannya. Jadi connected speech itu ada 4 nih teman-teman dalam bahasa Inggris. Yaitu langsung aja aku sebutin satu-satu ya. Maksudnya judulnya dulu, penjelasannya nanti. Yang pertama itu ada catenation. Yang kedua ada intrusion. Yang ketiga ada elision, yang keempat dan yang terakhir itu adalah assimilation. Nah lo bingung nggak sama nama-namanya? Udah nggak usah dipikirin, langsung aja dengerin penjelasan aku dari pembagian yang pertama, yaitu catenation. Catenation, kalau dalam bahasa Inggris kata lainnya adalah linking, yaitu yang kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah menyambung. Catenation itu dimana kita menggabung satu kata dengan kata yang lain. Contoh dari catenation adalah education is important. Education is important. Kata education diakhiri dengan suara n dan diikuti dengan suara i. Jadi n itu bisa langsung digabung dengan i-nya. So mereka terdengar connected atau menyambung, yaitu education is. Terus disambung lagi ke important. Kebetulan is itu diakhiri dengan suara s dan dilanjut dengan kata important, yaitu diawali dengan suara i. That is vowel sound. Jadi bisa langsung digabung ya guys. You can say education is important. Contoh lain yang lebih simpel nih ya. Sebuah apel. How to say in English? A apple. Are you sure? Ayo. Yang mana yang lebih tepat? A or an? Untuk artikel apple. Nah, yang tepat itu adalah an. Kenapa? Karena setelah artikel itu merupakan suara vowel, bukan konsonan. Kalau konsonan, dia bisa pakai e. Tapi kalau vowel, dia harus pakai n, yaitu jadinya an apple. Kalau kita bilang a apple, oh my gosh, it's too, terlalu kaku dan sangat-sangat gak enak didengar lah pokoknya, masa a apple. Dan itu ternyata memang salah, harusnya kita menggunakan an apple. Oke, let's move on to number 2. Nah, pembagian yang kedua itu adalah intrusion. Untuk intrusion sendiri, dia berasal dari kata intrude yang artinya adalah menyisipkan. Apa nih yang disisipkan? Ayo, kita cari tahu dulu. Intrusion, maksud dari menyisipkan adalah ketika ada dua kata dalam bahasa Inggris dan kita menyambungnya, maka akan ada suara yang terselip di antaranya. Let me give you example. Nah, sekarang kita bahas intrusion ya. Intrusion atau penyisipan yang ada di situ adalah suara y, yaitu the apple. Let's see, the apple. The apple. Pas kita gabung jadinya the apple. So, there is a sound y between the and apple. Ada suara y di antara the and apple. Sekalian aku tambahin ya. Biasanya kalau intrusion itu suara-suara yang ditambahkan adalah kalau enggak y, w, ya. Aku kasih contoh satu-satu deh. The apple itu yang y. Terus kalau yang w itu adalah go out. Terus yang itu contohnya adalah kalau kita bukan ngeja sih, menyebutkan salah satu bank di Indonesia, yaitu BRI. Kalau dieja dalam bahasa Inggris jadinya BRI. BRI. Nah, jadi R-nya, suara R-nya itu langsung nyambung ke suara vowel setelahnya. Yang selanjutnya adalah elision. Elision itu artinya adalah penghilangan phoneme. Penghilangan phoneme. Phoneme itu adalah salah satu suara ya. Jadi maksudnya adalah ketika ada dua kata yang digabung, maka di antara keduanya ada suara yang di-reduce atau dikurangi. Contohnya nih,
antara kata next dan door. Ketika mereka digabung, next door. Jadi suara t-nya itu kalah dengan suara door-nya. So, di sini dihilangkan. Nah, itu maksudnya dari elision atau pengurangan suara, reducing sound. Oke, aku kasih contoh yang lain untuk elision. Yang pertama tadi kan ada next door, terus ada lagi most common. Itu benar-benar nggak diucapkan ya guys, karena kalau kita fokuskan ke tiap-tiap katanya tuh susah banget. Most, terus common. Terlalu kaku. Kalau kita mau membuat dia lebih natural, kita bisa langsung menggabungnya jadi most common, or next door. The last part, kita langsung beralih ke yang terakhir. The last but not least, that is assimilation. Kalau dalam bahasa Indonesia, assimilation itu kan asimilasi, jadi artinya adalah penggabungan. Nah, di sini berhubung kita membahas berhubung di sini yang kita bahas adalah kosakata yang digabung, jadi maksudnya dari asimilasi itu adalah penggabungan kosakata itu. Maksudnya penggabungan suara ya, lebih tepatnya. Nah, gimana kita menggabung satu suara dengan suara yang lain sehingga bercampur menjadi suara yang baru. Itulah asimilasi dalam pronunciation. Dalam connected speech ya, oh my god, if I say pronunciation is too general. What did you do? Nah, kata what did you do, kalau kita gabung did sama you-nya, bisa loh. Jadinya, what did you do? So we don't need to pronounce did and you one by one. Jadi kita bisa langsung menggabung mereka. Jadi, what did you do? What did you do? Oke. Atau, what you doing? What are you? Ketemu dengan yeah. Karena R-nya itu di blend, maksudnya ketika mereka disingkat atau diucapkan secara cepat, dia bisa hilang. Jadi, hanya terdengar suara what dan your-nya. Jadinya, what you doing? What you doing? Nice to meet you. Nah, meet bertemu dengan you, itu bisa digabung. Jadi, meet you. So, it's gonna sound more natural and fluent. Nice to meet you. Okay? Nice to meet you. Tapi, untuk connected speech ini, kalian nggak diharuskan sih. Tapi, itu cuma untuk suggestion buat kalian, biar bisa bicara bahasa Inggris lebih natural dan lebih lancar lagi. Oke, itu tadi macam-macam dari connected speech secara umum yang digunakan oleh native speaker. Harapannya sih teman-teman nggak bingung ya karena nama-namanya. Please don't focus on the term, jangan fokus ke istilahnya, tapi kasusnya atau apa maksudnya? Atau contoh-contohnya aja ya. Jadi jangan fokus ke namanya, tapi pelajari kasusnya atau contoh-contoh di dalam connected speech tadi. If you don't mind, please type in the comment box. Don't forget ya. Thank you for watching and see you!